Shalom, sukacita kita bisa berjumpa melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 20 Juli 2021. Mari bersama kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 24. Mari kita mohon hikmat melalui tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Perkenan-Mulah kami dimungkinkan menyiapkan hati dan hidup kami, hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar firman Tuhan boleh kami pahami, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan memberlakukannya. Kami siap mendengar Tuhan bersabda. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Firman Tuhan, perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, gembala yang tidak lalai. Tomang kambi tang marempa. Saudara, kesetiaan, komitmen atas pekerjaan dan pelayanan adalah hal yang sangat dinantikan untuk dinyatakan oleh seorang yang bekerja dan melayani. Namun pada realitasnya, banyak orang berdalih untuk membenarkan diri dari kealpaan, kelalaian yang diperbuatnya. Kisah Para Rasul menuturkan kesaksian hidup, pelayanan Rasul Paulus secara khusus terhadap jemaat di Efesus. Sebagai Rasul Kristus dan sebagai gembala, ayat 28, di atas jemaat-jemaat hasil pelayanan pekabaran Injil, Paulus senantiasa berusaha untuk tidak melalaikan tugasnya untuk selalu bersaksi.
mengajar, dan mengupayakan apa yang berguna bagi persekutuan jemaat Efesus. Paulus begitu gamblang membeberkan kesukaran, tantangan, dan kepahitan hidup yang membuatnya mencucurkan air mata untuk menunaikan tugas pelayanan yang diembankan Kristus kepadanya, dan hal itu tidak membuat semangatnya surut, melainkan Paulus rela bertaruh nyawa demi Injil Kristus. Dalam suka-duka pelayanan yang tidak mudah itu, satu harapan Paulus bahwa ia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik. Kita bisa melihat di ayat 24. Sebagai pekerja, pelayan, bahkan gembala, penting untuk selalu sadar bahwa semua tugas itu tidaklah pernah mudah. Ada saat-saat yang menyenangkan, tetapi ada juga masa-masa yang sulit, yang menguras tenaga, pikiran, materi, dan membuat kita menangis karena hidup yang terancam. Namun menyerah bukanlah jawaban. Kalau pelayanan itu adalah anugerah dan amanah dari Kristus, maka yakinlah, Ia tidak akan membiarkan kita. Roh-Nya ada beserta kita. Kesaksian, ketekunan, kesetiaan, dan komitmenlah yang selalu dinantikannya dari setiap kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di waktu ini Engkau telah memberi kami kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dengan penuh kesetiaan dan di dalam komitmen kepadamu. Kami berdoa Tuhan memelihara hidup kami, dimanapun kami berada, memelihara kehidupan saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Terlebih khusus Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing, di dalam tugas pelayanan, tanggung jawab dan pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan kami melayani, mengerjakan tugas tanggung jawab itu. Kiranya secara bersama kami terus mengandalkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup melakukan apapun juga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk persoalan pandemi COVID-19 dengan varian baru yang sampai sekarang ini belum berakhir. Berbagai upaya kami lakukan Tuhan. Kiranya tolonglah kami untuk baik secara mandiri, bersama-sama, dan ataupun juga dalam ketaatan kami mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan kepada kami. Kiranya itu boleh menjadi sarana buat kami sekalian mendapatkan pemulihan dari Tuhan, bahkan juga memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Banyak persoalan kami jumpai dampak dari pandemi ini. Karena itu Tuhan, beri kami kesabaran, baik di tengah keluarga, di dalam mengangkat tanggung jawab kami. Demikian pun dengan anak-anak kami Tuhan. Mereka harus belajar secara daring. Mereka juga harus mentaati protokol kesehatan. Karena itu peliharakan mereka, belajar menumbuhkan kesetiaan dan komitmen dalam kehidupan mereka untuk juga menjaga diri, agar secara bersama kami boleh dipakai Tuhan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus itu. Berkati para pemimpin kami dari pusat
sampai ke pelosok tanah air. Bapa di sorga, tuntunlah kami menjalani hidup yang Engkau masih kenan untuk kami jalani. Lalu Tuhan berkenan untuk setiap doa, syukur, dan pengharapan kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.